Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam sehat untuk seluruh pimpinan dan sivitas akademika dan karyawan di lingkungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Hari ini kembali lagi saya hadir untuk bersama-sama memikirkan hal-hal yang perlu kita rancang di tahun 2026. Dan saya mengucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan selamat melaksanakan program-program yang sudah dirancang di tahun 2025 ini. Namun demikian, kita juga perlu pikirkan apa yang mesti kita harus lakukan di tahun 2026. Karena sebagaimana tradisi kita yang sudah kita laksanakan, kita selalu membuat perencanaan diawali dari proses penyusunan rencana dan kegiatan, termasuk bagaimana kita melakukan prediksi dan membuat proyeksi di tahun 2026. Oleh karenanya, saya mengajak seluruh pimpinan dan seluruh jajaran sampai ke level karyawan untuk bersama-sama bekerja dan bersama-sama berpikir bagaimana kita bisa melakukan kegiatan ini secara berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kita sangat menyadari bahwa kita sekarang ada di era VUCA, era di mana volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity sedang menghantui setiap langkah dan perjalanan kita. Volatilitas ini merupakan kondisi di mana kita sedang dihadapkan kepada perubahan yang sangat-sangat cepat. Maka kita harus bisa mengikuti perubahan itu. Karakter dari kondisi ini adalah tantangan yang tak terprediksi sampai kapan durasinya. Oleh karenanya, kita harus bergerak cepat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Uncertainty itu ketidakpastian. Kita juga dihadapkan pada berbagai macam informasi yang kurang spesifik dan juga dapat berarti sebagai sulit diprediksi. Sehingga perlu ada strategi baru yang beriringan dengan inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Complexity mengandung makna bahwa berbagai macam persoalan yang ada di sekitar kita dan apa yang sedang kita lakukan saat ini penuh dengan kompleksitas. Maka dalam konteks ini kita perlu melakukan penyesuaian terhadap struktur dan sumber daya manusia yang mampu mengurai dan membantu kita mengatasi kompleksitas yang terjadi. Dan ambiguity itu mengandung makna adalah ambigu. Ambigu itu artinya tidak terarah, cenderung semakin membingungkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka seluruh pimpinan lembaga, organisasi harus beradaptasi dan mengambil tindakan-tindakan untuk melanjutkan atau mempertahankan core bisnis masing-masing berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah kita sepakati. Nah, berdasarkan situasi dan kondisi itu, maka yayasan sudah menyusun rencana strategis tahun 2024-2028. Khususnya di dalam bab 4, di situ tertera tentang rencana aksi sebagai target prioritas di tahun 2026. Rencana aksi merupakan kegiatan yang terbagi atas 2 klasifikasi. Yang pertama, kegiatan rutin yang terkait dengan pembebanan pada struktur belanja tetap, belanja administrasi, dan
belanja umum, serta belanja penyelenggaraan kegiatan atau pendidikan. Sedangkan klasifikasi kedua adalah kegiatan-kegiatan inovatif yang terkait dengan pembebanan belanja penunjang atau pengembangan kelembagaan yang hendak kita tuju. Dalam Renstra, itu juga difokuskan pada kegiatan inovasi sebagai sasaran rencana aksi yang secara prioritas akan tercapai setiap tahunnya. Sedangkan rencana aksi yang tidak masuk dalam kategori ini tetap dikembangkan secara reguler atau rutin untuk mencapai tahapan menuju welfare for all di tahun 2034. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, dalam rangka melaksanakan Renstra dan rencana aksi itu, maka kita tetap pada 5 strategi utama yang kita hendak lakukan dalam rangka menyusun program-program prioritas dan kegiatan-kegiatan yang bisa menunjukkan dan memberikan makna bagi peningkatan kelembagaan kita. Yang pertama, apa yang kita sebut dengan constitutional building. Artinya, setiap aktivitas, setiap kegiatan yang kita lakukan harus selalu diawali dengan aturan-aturan yang memadai, aturan-aturan yang sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan bersama. Yang kedua adalah melalui pengembangan kelembagaan atau constitutional building. Kita ada, lembaga kita ada, itu tentu mempunyai maksud dan tujuan serta sasaran atau goal yang mau dicapai. Oleh karenanya, merumuskan kegiatan bersama, melakukan upaya-upaya pengembangan, melakukan aktivitas inovasi, dan bagaimana kita menjadikan lembaga sebagai tempat kita beraktivitas dalam rangka mendapatkan kesejahteraan bersama. Ini juga menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai alat ukur kinerja utama kita. Kemudian mewujudkan manajemen risiko, itu tidak kalah pentingnya. Karena di era yang uncertainty, di era yang ketidakpastian ini, maka manajemen risiko yang berbasis pada ISO, tentunya bertaraf internasional, ini perlu kita susun secara bersama-sama. Yang ketiga, dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, atau yang lazim kita sebut dengan capacity and character building. Bapak Ibu, kita tahu bahwa organisasi itu bisa maju, tumbuh, dan berkembang. Itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia, oleh kita semua. Maka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan komitmen terhadap kelembagaan itu, meningkatkan kompetensi di antara kita. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Oleh karenanya, peningkatan kualitas sumber daya manusia itu menjadi prioritas penting bagi kita semua. Karyawan yayasan harus bisa bekerja secara optimal, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang baik di era persaingan yang sangat ketat saat ini. Yang keempat adalah membangun jejaring. Bapak Ibu sekalian, kita yakin dan kita paham bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, apalagi sendirian. Maka kerjasama, networking, kolaborasi, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Kerjasama dengan berbagai pihak harus selalu kita bangun dengan catatan
tentu harus menguntungkan satu dengan yang lainnya. Kami merasa bangga bahwa di tahun 2025 kita sudah bekerja sama dengan Yayasan Satria Budi Dharma Setia atau YSDS untuk mewujudkan laboratorium genomik yang nanti tempatnya di klinik Pratama Warmadewa di lantai 2. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Yang kedua, kita juga sudah bekerja sama dengan Yayasan Kreki untuk mewujudkan pelayanan ambulan di Rumah Sakit Umum Warmadewa di tahun 2025. Kemudian kita juga berharap bahwa masing-masing unit pelaksana kegiatan yang saya tahu Universitas Warmadewa sudah sangat-sangat banyak memiliki kerjasama baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ini perlu terus kita lakukan, dan yang terpenting bagaimana kerjasama itu bisa memberikan dampak dan manfaat kepada kita semua, khususnya institusi Warmadewa. Termasuk juga kita akan mengembangkan gedung SMK Taruna Warmadewa di tahun 2026, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan lembaga yang dikenal di tingkat nasional dan internasional. Yang berikutnya adalah pengembangan sarana prasarana atau infrastruktur development. Bapak Ibu sekalian, kita dari awal sudah membangun banyak sekali gedung dan melengkapi isinya, tentu dengan tujuan adalah melakukan rebranding terhadap situasi dan kondisi kita. Dari awal, kita sudah selesaikan kantor yayasan, kita sudah selesaikan gedung Warmadewa College, gedung Merdeka, lalu kita sudah selesaikan gedung We School, kemudian kita sudah selesaikan beberapa bangunan-bangunan vital di Universitas Warmadewa, dan yang terakhir tentu G2, gedung Fakultas Teknik yang begitu sangat megah, termasuk juga kita sudah selesaikan gedung A atau gedung utama untuk fasilitas pendukung di Rumah Sakit Umum Warmadewa di tahun 2025 ini. Dan yang berikutnya adalah kita sadari bahwa kita bergerak di sektor jasa. Membangun image atau citra lembaga ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Excellence, service, and image ini adalah sesuatu yang mesti harus kita lakukan bersama-sama. Caranya tentu bagaimana kita mengoptimalkan ya seluruh perangkat sarana prasarana, termasuk di dalamnya sumber daya manusia kita, untuk bisa menjadi corong dalam membangun image kelembagaan. Optimalisasi si maskot yayasan dalam pengelolaan data layanan misalnya. Kemudian melaksanakan penyusunan pedoman standar operasional prosedur layanan prima di tahun 2026. Ini juga menjadi sesuatu yang mesti harus kita kerjakan. Dan saya berharap seluruh karyawan bisa menjadi humas untuk lembaga kita. Nah, berdasarkan pada strategi itu, maka kami yakin dan percaya bahwa welfare for all itu bisa menjadi tujuan, menjadi harapan. Dia bukan tujuan, tetapi dia adalah dampak yang bisa kita hasilkan dari apa yang kita kerjakan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beberapa catatan penting yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam rangka menyusun rencana kegiatan di tahun 2026 adalah mengacu kepada arah kebijakan yayasan. Arah kebijakan yayasan tahun 2026, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan atas pertimbangan situasi dan kondisi serta era yang sekarang sedang kita hadapi, maka beberapa kegiatan yang menjadi goal utama kita meliputi bagaimana mendorong agar seluruh UPK, apakah itu Universitas Warmadewa, mampu sejajar dan berkompetisi di tingkat perguruan tinggi di Asia Tenggara. Tentu ini menjadi goal dari Universitas Warmadewa setelah meraih akreditasi unggul. Yayasan berupaya untuk mendorong dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SMK Taruna Warmadewa untuk dapat mencapai standar yang diinginkan melalui rebranding terhadap kelembagaan. Rebranding ini menjadi satu hal yang sangat penting di era informasi teknologi, di era media sosial. Maka seluruh komponen, seluruh UPK ini sudah semestinya berupaya untuk melakukan rebranding sesuai dengan situasi, kondisi, dan tuntutan zaman. Oleh karenanya, hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan sarana prasarana, kemudian standar yang dibutuhkan sehingga dapat mencapai target market ini harus ditetapkan. Kemudian pengembangan sektor lain seperti peningkatan kualitas layanan untuk menuju layanan prima sebagai unit-unit usaha atau kegiatan yang bergerak pada sektor jasa ini selalu menjadi orientasi kita. Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa kita bergerak di sektor jasa dan sektor jasa sangat menuntut image dan layanan prima. Oleh karenanya, pengembangan tata laksana, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, membangun jejaring, kerjasama, kolaborasi, kemudian meningkatkan dan melengkapi sarana prasarana tetap menjadi perhatian yang harus kita lakukan. Tentu ini sesuai dengan kondisi kita dan tetap secara konsisten kita laksanakan berpedoman pada target masing-masing unit pelaksana kegiatan. Melakukan peningkatan dan pengembangan aspek-aspek yang terkait dengan kontinuitas di bidang standarisasi tata laksana, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan keterampilan untuk memperkuat karakter sesuai dengan profesi, serta pengembangan dan pemenuhan secara sarana prasarana secara konsisten. Ini menjadi sesuatu yang kita perhatikan. Untuk mendapatkan perhatian dari seluruh pimpinan terkait dengan persaingan di era VUCA, adanya tantangan yang tak terprediksi, perlu ada strategi baru yang beriringan dengan inovasi, memperkuat struktur organisasi agar efektif dan efisien serta produktif. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kita yang mampu mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Pimpinan lembaga harus beradaptasi dan mengambil aksi yang tepat untuk mengembangkan core bisnis masing-masing. Oleh karenanya, saya berpesan bahwa kita, yayasan,
telah memiliki berbagai macam unit pelaksana kegiatan sebagai core bisnis kita. Yang pertama, Universitas Warmadewa. Yang kedua, Warmadewa College yang bergerak dalam pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, kita punya klinik Pratama Warmadewa yang bisa memberikan layanan kesehatan melalui BPJS. Berdasarkan laporan dari Direktur Klinik, masih banyak karyawan kita yang belum terkapitasi di klinik Pratama Warmadewa. Melalui kesempatan ini, saya mohon, ayo kita kolaborasi, ayo kita saling membantu. Yang ketiga, kita punya Paswara, Pusat Layanan Jasa Warmadewa. Mari kita manfaatkan, mari kita saling mengingatkan, mari kita saling berkontribusi untuk terikat satu dengan yang lainnya. Untuk bekerja satu dengan yang lainnya, saling mendukung. Kita punya SMK Warmadewa. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa untuk anak-anak SMK Warmadewa yang nanti berkuliah di Universitas Warmadewa, kita berikan diskon 50% untuk SDP-nya. Tentu kecuali di FKIK. Ini juga menjadi sebuah kebijakan kita bersama karena mereka adalah keluarga besar kita. Kita juga punya Wish School, di mana Wish School ini menjadi satu tumpuan kita dalam rangka memberikan layanan untuk pendidikan anak usia dini yang berkarakter act locally and think globally atau nasional plus. Dan terakhir kita punya Rumah Sakit Umum Warmadewa. Mari kita doakan, mudah-mudahan izin operasional rumah sakit ini bisa segera turun, sehingga harapan kita rumah sakit ini bisa menjadi salah satu ikon kita dalam keluarga besar Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Selamat bekerja, mudah-mudahan melalui informasi ini kita semua bisa fokus pada pekerjaan kita hari ini atau tahun 2025, sembari mari kita bersama-sama memikirkan masa depan kita untuk kemajuan kelembagaan, kemajuan kita semua, peningkatan kesejahteraan, dan tentu mencapai target-target apa yang ingin kita raih di masa mendatang. Terima kasih, selamat bekerja. Saya akhiri dengan pramesanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Maju terus, jaya Yayasan.